خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kita dalam surat Al-Alaq yang saya baca tadi dari Iqra. Bacalah. Yang dimana Iqra beda dengan tilawah, sekedar baca. Iqra ini lebih mendalam, ya, memfikirkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda di alam semesta ini dikaitkan dengan kebesaran Allah, melahirkan pemikiran yang cerdas, pemikiran yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu memang diperintahkan Allah. Afala ta'qilun, afala tubsirun. Ya ulil albab, itu pancingan-pancingan Allah untuk memotivasi kita agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Sehingga Rasulullah bersabda, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittin wa fi riwayatin sab'in. Bahwa berpikir tentang ciptaan Allah melahirkan kedekatan, ketakwaan kepada Allah, bertafakkur itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Usia sampean berapa? Nggih, jenengan berapa? Sudah 60 tahun. Jadi berpikir 1 jam, sesaat. Diartikan 1 jam di sini. Ya, pokoknya berpikir sesaat yang mendekatkan kita kepada Allah. Biasanya ini bisa kita kaitkan dengan diantaranya, ya, kita ketika dapat perintah sholat, tidak sekedar, oke aku sholat saja, tapi apa tujuan sholat? Apa manfaat sholat? Itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak berpikir banyak ayat, banyak hadis yang berkaitan dengan sholat. Termasuk puasa. Jadi memang perintah puasa Al-Baqarah 185 itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba bertakwa. Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa itu? Yang pertama, bahwa puasa itu mengajarkan bahwa hidup itu bukan untuk makan. Bagi manusia atau jin, bahwa puasa itu mengajarkan hidup bukan untuk makan. Karena memang ketika mulai saat ini nanti sampai sebelum maghrib kita nggak boleh makan. Ya, padahal di kanan kiri kita itu banyak makanan, banyak minuman yang segar-segar. Ya, kita bisa buat, kita bisa beli. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita sedang beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa. Jadi di sini Allah mengingatkan kita bahwa hidup itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Jadi manfaat pertama, bahwa hidup adalah untuk ibadah, itu bisa diajarkan dari puasa. Yang kedua, puasa ini mengajarkan kita supaya bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ya, perintah Rasulullah, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Bahkan perintah Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian
Sebaik-baik bekal dalam kehidupan itu adalah berbekal takwa Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada dan menjauhi larangan Allah dimanapun kita berada. Bukankah kalau kita itu ingin makan masuk kamar mandi, bisa saja, nggak ada yang tahu. Ya. Minum 1 sendok gitu di kamar mandi, nggak ada yang tahu. Atau makan di kolong tempat tidur, nggak ada yang tahu. Kamar kita kunci. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Ya karena merasa diawasi Allah dimanapun dan kapanpun. Allah lah yang wa alimun bidzatis sudur, mengetahui apa yang diperbuat oleh hati kita. Ya. Sami'un basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau Allah maha melihat, Allah maha mendengar, bahkan isi hati Allah bisa lihat di mana kita bersembunyi. Apa yang bisa kita sembunyikan? Tidak ada. Dan tidak bisa. Apalagi kalau tubuh kita jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari di mana mulut dikunci, lisan yang suka bohong ini dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan itu berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya jadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kalian perbuat. Itu Allah sebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Penglihatan kita, rambut kita, bahkan barang-barang di sekitar kita, tempat kita maksiat, itu semua jadi saksi. Ya. Kalau itu yang kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita, insya Allah tidak ada seorang koruptor itu, nggak ada seharusnya. Nah, tapi setannya lebih kuat. Ya. Walaupun dia sembunyikan, tapi bisa saja Allah membuka aibnya, dari anaknya bisa ketemu aib bapaknya. Ya. Hartanya yang kotor, hartanya yang hasil korupsi, ketemu semua dari perilaku anaknya. Ya itulah kebesaran Allah kalau kita lihat, ya, kita ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga, puasa itu kan lapar. Lapar seharusnya melahirkan kepedulian kepada orang yang lapar, fakir miskin, anak yatim yang hidupnya susah, sengsara. Itulah yang Allah kritik kita. Allah katakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Hajinya dusta, umrohnya dusta, Islamnya dusta, imannya dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bukan saya yang bicara, ini Allah ya, dalam surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzālikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberikan makan, ya. Menganjurkan aja tidak, apalagi memberi makan. Naudzubillah, artinya tidak ada kepedulian pada orang fakir miskin. Itu kata Allah, kalau ada orang semacam itu dusta agamanya. Dusta imannya, dusta hajinya, dusta umrohnya, dusta Islamnya, dusta imannya. Naudzubillah. Itu sebenarnya peringatan keras kepada kita semua. Ya tentu kita punya kemampuan masing-masing ya. Kalau tidak bisa memberi makan seseorang tetangga 1 bungkus, ya minimal 1 bungkus lah. Tapi untuk yang mampu ya malulah sama Allah, harus lebih. Apalagi di bulan Ramadan ini yang pahalanya orang memberi makan. Ya. Man fattara sha'iman falahu ajru misluh. Ya. Jadi barang siapa yang memberikan makan orang berbuka puasa atau sahur, artinya juga bisa. Dia dapatkan pahala orang yang puasa itu. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi seperti Bapak Yusuf Hamka, anak angkatnya Buya Hamka, itu orang Cina, Tionghoa masuk Islam. Dia ngasih makan tiap hari nasi kuning. Ya, dan membangun masjid. Ya, mungkin hampir ratusan masjid yang cita-citanya ribuan bahkan yang dia ingin bangun. Walaupun ada yang ngasih masukan jangan masjid, kalau nggak bisa makmur kan juga sulit, mungkin kepedulian pada fakir miskin, anak yatim, ya, rumah-rumah anak yatim juga perlu diperhatikan. Itu orang benar-benar yang mempersiapkan, orang yang cerdas. Bukankah kata Rasulullah orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan kehidupannya untuk kematiannya. Ya. Makanya yang terakhir bahwa puasa itu bisa mengambil pelajaran bahwa orang puasa itu kan tidak makan, tidak minum. Dan itu ciri orang mati. Kalau ada orang mati terus makan minum menakutkan. Ya. Bisa kita ambil pelajaran bahwa mengajarkan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa kita semua harus mati. Karena itu kita harus cerdas. Ya. Ya, bagi orang yang tidak kaya-kaya amat, yang punya bisa bangun masjid, bangun sekolah, menyekolahkan anak yatim, ya kita harus anak kita jadi anak yang soleh. Kemarin saya sampaikan, cek anak kita bisa nggak doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang terus dikirim saat orang tuanya baik hidup maupun mati. Kalau dia tidak dilakukan oleh anak-anak kita, kita harus menangis. Jangan sampai kita dikubur nggak pernah dikirimi doa sama anak. Ya. Doa apa sampai? Rasulullah berdoa untuk orang mati. Ya pasti sampai. Rabbana ighfir lana, Quran ngajarkan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang beriman terdahulu juga didoakan di Al-Qur'an itu. Jangan pada orang doa itu enggak sampai pada orang mati. Banyak hadis ya, yang berdoa anaknya berdoa, dan itu kebutuhan orang mati. Orang mati itu seperti tenggelam di lautan kata Rasulullah. Dan mereka butuh pertolongan. Di antara doa dari anak-anaknya. Ya, bukti berbaktinya orang tua sama anak adalah mendoakan orang tuanya, baik masih ada maupun tiada. Inilah 4 hikmah dari pelajaran yang Allah berikan kepada kita tentang puasa. Semoga bermanfaat dan membuat kita semangat berpuasa dan melahirkan segala aktivitas puasa kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ridhonya, dapat ampunannya, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma wa bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Allahumma ja'alna sabahan mubarakan ilal khairi qariba wa lisyarri ba'idan لا خاسرا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.